sudah datang, kita langsung beranjak ke acara inti kita, yaitu pengajian bulanan bersama guru kita bersama Kiai Haji Jamalul Sa'id Syafi'i Al-Muhaddits Hafizahullah Ta'ala. Pada kali ini bertemakan seputar seluruh yang berkaitan dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Diharap semua untuk kita meluruskan niat bersama dan kita menjaga iktikaf di mushola ini, dan semoga Allah Subhanahu Wa Taala memberikan kita kemudahan untuk menyimak, mengambil manfaat sebanyak-banyaknya dari kita. Pada guru kita bersama Kiai Haji Jamalul Sa'id Syafi'i, pada beliau dipersilakan. Di belakang ditempati pasok kedua pertama enggak ini mau di sini dari tengah sini ya, supaya kita melihatnya enak. Kalau sudah beda pas pas ya kayak gimana ada YouTube-nya, ada jadi pakai HP Ustaz. Wow, saya juga manusia ya. Akun ini sih nggak tahu masihnya itu gagal. Tadi saya udah nyoba ngeteknya dari komputer. Kayaknya invite, yang itu invite. Minta. Invite orang untuk gabung. bisa setelah beres baru Paling ngetek pakai ini doang, ngetek di komen doang. Nggak apa-apa. penting ada tagnya. Selalu tapi ada banyak. Nah ini official. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil kabiril muta'al. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina Muhammadin al-muttasifi bi akramil khisal wa ala alihi wa sahbihi wa dhurriyyatihi khairi al, amma ba'du. Yang saya hormati Ketua Yayasan sekaligus orang dari pesantren tadi, Bapak Dr. Andes Haji Agus Surono MPD. Kita doakan beliau senantiasa diberikan nikmat rahmat keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati tadi Ketua Pembina namanya. Yang saya hormati Ketua Yayasan Ustazah Haja Titi Sumiati, kita doakan juga beliau senantiasa diberikan sehat, nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang saya hormati segenap kepala-kepala sekolah
dewan guru dan staf. Mudah-mudahan kita semua pada pagi menjelang siang ini dilimpah curahkan nikmat, rahmat, keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala urusan dunia terutama akhirat kita diberikan seluruh kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan seluruh hidup kita diberikan anugerah dan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dahulu kita buka taklim bulanan pada pagi hari ini dengan Al-Quran Surah Al-Fatihah. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadrati sayyidina Muhammadin al-Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Para guru yang saya hormati dan saya muliakan, tema taklim bulanan kita pada pagi ini dan siang ini adalah atau berkaitan dengan dari ujung rambut sampai ujung kaki sosok Rasulullah SAW. Dari ujung rambut sampai ujung kaki sosok Rasulullah SAW. Tema ini kita angkat karena dalam rangka menyambut yang sebentar lagi Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan saya juga mohon doa karena tema ini sebenarnya tema buku yang sedang saya tulis berkaitan dengan sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari ujung rambut sampai ujung kaki sosok Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maksud dari tema ini dan juga judul buku ini bahwasanya Rasulullah SAW itu sosok yang sempurna secara manusia. Makanya ada satu kitab dalam berbahasa Arab yang ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki Al-Hasani di Mekah, judulnya Al-Insanul Kamil, manusia yang sempurna. Judul buku itu, judul kitab namanya Al-Insanul Kamil, insan kamil, manusia sempurna, ditulis oleh Sayyid Muhammad bin Ali bin Abbas Al-Maliki Al-Hasani di Mekah. Nah, ini kesempurnaan sosok Rasulullah SAW bisa kita lihat, bisa kita pelajari, bisa kita analisa dari berbagai aspek. Memang gak ada yang punya celah di mana di sana ada hal yang kurang, kan? Dari semua aspek tentang sosok Rasulullah SAW. Dan ini bukan kita di kalangan internal umat Islam yang jika punya analisa yang objektif, tidak tendensius, tidak ada pikiran penuh kebencian, pasti hasilnya sama. Meskipun dia tidak beragama Islam. Tadinya saya membawa beberapa buku non-Muslim karena buru-buru. Ya. Jadi Rasulullah SAW adalah satu-satunya sosok yang kehidupannya itu banyak sekali dikupas, ditulis oleh orang-orang di luar Islam. Meskipun dia Nasrani, nabinya saja atau yang disebut dalam istilah Nasrani itu Tuhan juga, itu nggak ditulis. Tapi Nabi Muhammad SAW ditulis buku itu. Dan Rasulullah adalah satu-satunya
yang orang di luar Islam itu sangat banyak menulis. Contoh yang bisa kita lihat nanti di apa namanya Profesor Google, ya ada profesor perempuan guru besar di Universitas Harvard menulis tentang sosok Rasulullah SAW. Judulnya, dan Muhammad adalah utusan Allah. Dan Muhammad adalah utusan Allah. Dia bukan orang Muslim. Entah hatinya kita nggak tahu. Tapi kalau salib masih tetap ada di dada dia sampai dia meninggal. Karena itu wasiat dari emaknya dulu. Kalau hatinya kita nggak tahu. Tapi tulisan dia luar biasa. Dan itu saya baca pastinya. Tentang Rasulullah cukup tebal. Bukunya judul dan Muhammad adalah utusan Allah. Tulisan Anne-Marie Schumer, Profesor Anne-Marie Schumer. Ada juga orang non Muslim tapi akhirnya masuk Islam, namanya Martin Lings, menulis juga tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Martin Lings menulis tentang biografi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi buku tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ditulis oleh orang Barat. Jadi pengakuan mereka tentang Rasulullah, rasanya Rasulullah ini berjawab. Tapi dia menulis buku Muhammad adalah Rasul zaman ini. Muhammad adalah Rasul zaman ini. Dan banyak tulisan tentang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Paling tidak kita pernah dengar atau mungkin kita pernah baca 100 yang paling berpengaruh dalam peradaban manusia. Nomor 1 Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini sudah Michael Hart, orang Amerika, penulis Amerika, Michael Hart. Banyak. Nah, kita semuanya, jadi saya katakan bisa melihat, bisa membaca, dan bisa menganalisa. Rasulullah SAW adalah satu-satunya sosok, termasuk satu-satunya manusia. Apakah pemimpin, apakah orang biasa, semua manusia. Satu-satunya dari Nabi Adam sampai kiamat. Yang semua sisi hidupnya sampai detik ini ditulis dan kita tahu. Cuma Rasulullah. Bahkan orang yang baru meninggal beberapa tahun yang lalu, apakah dia kiai atau tokoh politisi segala macam, nggak pernah ada. Yang saya maksud adalah itu kenapa saya menulis buku dari ujung rambut sampai ujung kaki Rasulullah SAW. Karena yang berkaitan dengan Rasulullah, fisik atau non fisik semuanya lengkap. Misalnya rambut Nabi, hidung Nabi, mata Nabi, warna kulit Nabi, tinggi badan Nabi, telinga Nabi, perut Nabi, kaki Nabi, jari jemari Nabi, kaki yang bagian bawah Rasulullah SAW, mulut Nabi, kumis, jenggot, bahkan beberapa ada rambut di bagian dada Rasulullah SAW yang memanjang sampai ke pusat. Itu lengkap semuanya, ada. Gak ada satu manusia, kita bicara ilmiah, gak ada satu manusia, bahkan yang baru meninggal kemarin, apakah itu politisi, apakah wartawan, atau kiai, siapapun, yang kemudian semua berkaitan dengan dirinya ada. Cuma Rasulullah SAW doang yang semuanya ada, dari mulai fisik dan juga non fisik. Tawanya
tangisnya, nengoknya, jalannya, duduknya, tidurnya, minumnya, makannya, ada semua riwayatnya. Dan itu melibatkan sekian ribu kitab hadis, sekian puluhan ribu riwayat, dan tambah itu sekian ratus ribu perawi dari ribuan dari. Jadi untuk sosok Rasulullah SAW itu satu-satunya manusia yang semuanya ada, lengkap semua. Perkakas Rasulullah bahkan sampai sekarang ada di museumnya lagi, termasuk pernah ditampilkan di Indonesia, pernah dibawa di beberapa tempat di Bekasi, apalagi Jakarta, sampai keliling di Nusantara. Jubahnya, rambutnya, semuanya peninggalan Rasulullah SAW ada semua. Sudah lebih dari 1400 tahun. Akhlaknya ya semua lengkap. Rasulullah gimana bergaul dengan sahabatnya, termasuk dengan anak kecilnya, termasuk ketika di dalam rumah, termasuk dengan para istrinya, termasuk dengan cucunya, dengan sahabat-sahabatnya, orang yang memusuhinya, orang yang mencintainya, semuanya lengkap. Gak ada yang kelewat sama sekali. Tentang sosok Rasulullah SAW rinci, detail, dan tidak, saya katakan selama tidak satu pun manusia sampai kiamat. Ini ngomong ilmiah, ya, bukan kita di orang Islam ngomong. Artinya bisa dilacak, bisa dianalisa, bisa dilihat, bisa dibaca oleh manusia sedunia semua. Tentang sosok Rasulullah SAW. Nah, ini tentu membuat kita begitu bangga sehingga kita kecintaan kepada Rasulullah SAW menjadi lebih mendalam lagi sebagai umat Islam. Kalau seorang anomali simbol yang non muslim atau penulis-penulis yang lain kok begitu luar biasa, mereka bukan hanya bicara tapi menulis tentang Rasulullah SAW dari mulai Rasulullah sampai wafat dan sebelum diangkat jadi nabi, bagaimana ini kehidupan Arab di zaman jahiliyah. Itu saya baca, kok begitu lucu. Orang Islam aja itu banyak yang nggak tahu. Tapi orang yang di luar Islam punya pengetahuan yang komplit lengkap tentang Rasulullah SAW. Kita kan tahu Nabi Muhammad, udah nama Nabi Muhammad. Jika kita disuruh membaca atau disuruh mengingat Rasulullah, nasabnya Muhammad bin Abdullah, terus bin Abdul Muttalib, ke atas lagi. Banyak dari umat Islam juga nggak tahu, nggak hafal maksudnya. Padahal itu penting, jejak genealogi itu penting. Dan itu kalau kita baca, itu luar biasa. Bukan kisah Rasulullah, tapi di atasnya ibundanya Aminah, kemudian ayahnya Abdullah, kemudian kakeknya Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdi Manaf. Itu udah kemana-mana. Dan itu kisah yang sangat menarik dan ada kaitannya dengan Rasulullah SAW. Oh, kita jadi tahu kenapa sih Rasulullah itu kok hijrahnya ke kota Madinah? Kenapa nggak ke Setu aja, Bekasi itu? Kan nggak mustahil. Nah kita lupa orang Arab itu, orang Arab sebelum Rasulullah lahir udah ke Indonesia, udah ke Nusantara, orang Arab. Jejak orang Arab itu bukan dari Rasulullah diangkat jadi Rasul. Sebelum Rasulullah lahir, itu ternyata orang Arab sudah ke Nusantara. Tapi untuk jaga eksplorasi sifatnya, budaya, peradaban, itu saya tidak kenal. Bahwa orang Arab itu sudah safar jauh sebelum dilahirkan ya Rasulullah SAW. Nah, Abdul Muttalib punya bapak namanya Hashim.
itu ada kaitannya dengan hijrahnya Rasulullah SAW. Kan itu jauh sebelum lahirnya Rasulullah SAW. Oh ternyata Hashim ini yang merupakan kakek atasnya Rasulullah SAW itu berkaitan dengan surah yang pendek yang awalnya diilafi Quraisyin ilafihim rihlatash syita'i was-shayf. Itu ternyata liilafi Quraisy itu maksudnya adalah kakeknya Rasulullah SAW yang namanya Hashim bin Abdi Manaf. Ayahnya Abdul Muttalib. Lah Hashim bin Abdi Manaf itu yang pertama kali membuka jalur bukan cuma safar dan musafirnya orang Quraisy, tapi juga perdagangan dari mulai Yaman sampai ke Syam, Syria, sampai ke Kaisaran Imperium Persia. Itu yang pertama kali membuka jalannya adalah Hashim bin Abdi Manaf, kakeknya Rasulullah SAW. Sampai ada itu surah ayat li'ilafi Quraisy, kebiasaan orang Quraisy. Ilafi termasuk kebiasaan mereka yang terus mereka jaga, makanya ayat ini diulang. Li'ilafi Quraisy ilafi. Diulang karena ini menjadi tradisi kebiasaan yang kemudian dilanjutkan selama tahunan, puluhan tahun oleh orang-orang Arab. Apa rihlatash syita was-shayf? Mereka lalu-lalang berangkat rihlah di saat syita musim dingin dan shayf musim panas. Itu kakeknya Rasulullah namanya Hashim bin Abdi Manaf. Makanya Hashim bin Abdi Manaf wafatnya nggak di Mekah, ada orang Mekah. Wafatnya di Gaza, Palestina. Kenapa? Memang kerjaannya di rihlatash syita was-shayf. Sampai kemudian punya anak, nggak di Mekah juga, lahirnya di Yatsrib, kemudian menjadi Madinah. Lahirnya anaknya itu nggak di Mekah, di Yatsrib yang kemudian menjadi kota Madinah. Lahirlah, itu namanya bayi, namanya Syaibah. Syaibah itulah yang kemudian sosok yang kemudian setelah beranjak remaja jadi Abdul Muttalib. Namanya Syaibah. Kemudian pada masa berikutnya di usia remaja namanya Abdul Muttalib. Nah kita kan tidak tahu itu. Cuma tahu kakeknya Nabi namanya Abdul Muttalib. Kisahnya kok sampai menjadi Abdul Muttalib itu gimana sejarahnya? Ini sejarah yang sangat luar biasa. Syaibah itu artinya uban, satu uban, Syaibah uban warna putih. Kenapa dinamakan Syaibah? Karena waktu lahir udah tumbuh rambut satu putih, uban. Tapi ini uban gak sebarang uban, ini kemuliaan. Kenapa? Kok bersinar luar biasa itu uban, sehingga orang itu bukan kemudian kaget tertawakan. Ini orang yang mengagumi. Kok ada sinarnya? Syaibah itu masih baik waktu lahir. Makanya disebut kalau kita baca Al-Barjanji itu, orang dulu kan di Bekasi bacanya bukan Ad-Diyaul Lami', ya, atau bacanya yang tadi kita namanya Diba, ya. Bacanya orang dulu di Bekasi Barjanji. Itu ditulis di Barjanji, kita baca. Ayah kakeknya Rasulullah namanya Syaibatul Hamdi, Humidatul Khisaluhus Sadiyah. Syaibatul Hamdi, Humidatul Khisaluhus Sadiyah. Uban yang merupakan ujian dari orang lahir. Kenapa? Karena kemudian anak ini beranjak berapa bulan, kemudian tahun ke tahun, ternyata Khisaluhus Sadiyah. Khisal punya sifat-sifat asalnya yang mulia. Itu kita baca di Barzani kalau kita baca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah,
ini kemudian Syaibah ini, yang kemudian namanya Abdul Muttalib, beranjak remaja diambil oleh pamannya namanya Muttalib. Namanya Muttalib, itu adik kandungnya Hashim karena sudah wafat. Muttalib itu dipesan oleh abangnya, nanti kalau anak ini udah remaja, kamu berangkat ke Yathrib, ambil anak itu, bawa ke kota suci Makkah. Karena pesan dari Hashim bin Abdi Manaf, nah ini adanya Muttalib bin Abdi Manaf, ketika udah remaja ini Syaibah berangkat ke kota Yathrib. Untuk apa? Untuk ambil. Tadinya nggak boleh. Kenapa? Karena ini anak luar biasa, yang ganteng, tinggi, putih. Akhirnya Rasulullah SAW. Tapi karena desakan dan kemudian dikasih tahu kenapa harus dibawa ke Mekah, karena Hashim itu kan pemimpin di Mekah, pemimpin kabilah, dan pernah menjawab kota suci Makkah termasuk Ka'bah agar ada yang terusin. Putranya yang lagi di Yathrib dititipin di keluarga sana, karena memang ibunya orang Yathrib. Ibunya Syaibah yang kemudian jadi nama Abdul Muttalib itu orang Yathrib. Berarti itu neneknya Rasulullah SAW. Nah, dibawa itu ke kota Mekah. Nah, orang Mekah ini kan nggak tahu kalau Syaibah itu masih kemenakannya, nggak tahu. Yang itu nggak ada handphone. Jadi ketika masuk gerbang kota suci Makkah, orang-orang pada takut. Itu Muttalib bawa siapa? Anaknya bukan. Apa kemenakannya atau siapanya kan belum tahu orang-orang Mekah. Jadi orang-orang Mekah kemudian menduga-duga, nah jangan-jangan budaknya dia baru bawa dari Yathrib. Nah, budak itu dalam bahasa Arab abd. Budak itu dalam bahasa Arab abd. Nah, itu mungkin Abdul Muttalib. Nah, jangan itu budaknya siapa? Muttalib. Jadi Abdul Muttalib asal katanya itu orang menduga itu budaknya Muttalib. Nah, sampai kemudian dia terkenal jadi itu. Jadi Abdul Muttalib, padahal itu panggilan pertama-tama ketika masuk gerbang kota Mekah. Karena udah kandung menjadi kayak gitu, ya udah orang sampai nggak tahu nama aslinya. Abdul Muttalib itu Syaibah. Jadilah pemimpin itu Abdul Muttalib di kota suci Makkah Mukarramah. Nah, keluarganya itu dari sisi ibu ada di Yathrib. Dari kabilah namanya Bani Najjar. Nah, itu di antaranya. Ya, Rasulullah SAW itu hijrah enggak kemana-mana. Ke Yathrib, namanya awal Yathrib, kemudian diubah Rasulullah SAW menjadi Madinah Munawwarah. Meskipun ya pastinya ya Rasulullah itu hijrah ke kota Yathrib kemudian namanya menjadi Madinah, itu perintah Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada rekam jejak keluarga Rasulullah SAW di mana? Di Madinah, di Yathrib itu. Itulah kenapa Rasulullah SAW ya bangun Masjid Nabawi di tengah kota Madinah, yang juga di situ ada harta anak yatim yang dibeli oleh Rasulullah SAW. Karena memang itu dulunya sebelum Rasulullah datang itu perumahan keluarganya Rasulullah SAW dari pihak ibu. Jadi kita ke Masjid Nabawi itu dulu memang areal itu areal kediaman keluarga Rasulullah SAW. Itulah kenapa kalau kita membaca Sirah Nabawiyah, sejarah Rasulullah SAW, Rasulullah kan pernah dibawa oleh ibunya Sayyidah Aminah. Kemana? Ke Madinah. Ngapain? Ya, silaturahim kepada keluarga. Emang Madinah itu
keluarga Rasulullah banyak. Nabi masih kecil, dibawa sama ibunya Aminah ke Madinah. Dan kemudian pas pulang dari Madinah balik ke Mekah, meninggal di tengah jalan di perkampungan namanya Abwa. Jadi Abwa itu tempat dimakamkan Sayyidah Aminah karena memang perjalanan pulang dari Madinah ke kota Mekah. Nabi masih kecil. Tapi sekarang Abwa itu kita bisa saksikan, bisa kita lihat, bisa kita ziarah di makam Sayyidah Aminah. Meskipun sangat jarang orang yang tahu, karena memang bukan jalur utama. Jadi kalau kita naik bus dari Madinah ke Mekah atau Mekah ke Madinah nggak lewat situ, harus keluar dulu. Dan juga nggak banyak orang yang tahu, harus cari kita ini travel yang tahu Pak Yunus. Ya, kapan-kapan kita balik lagi bro. Ya, ke sana. Kita menelusuri jejak rekam Rasulullah SAW. Banyak hal yang di luar orang kebiasaan kalau haji ataupun umroh berkaitan dengan sejarah Rasulullah SAW. Itu Rasulullah. Nah ini harus kita ketahui semua. Nah, bahkan Rasulullah ini keluarganya aja yang memang membela Rasulullah SAW itu juga cermin Rasulullah SAW. Misalnya Nabi itu waktu baru lahir itu ada yang mengasuh, itu khadimahnya, pembantunya Abu Lahab, namanya Thuwaibah. Abu Lahab itu punya khadimah namanya Thuwaibah al-Aslamiyah. Waktu Nabi lahir, saking senangnya Abu Lahab, itu Thuwaibah dibebasin. Udah kamu sekarang orang merdeka. Thuwaibah, saking girangnya Abu Lahab. Kenapa? Ponakannya lahir membunuh. Dibebasin. Ternyata Thuwaibah itu, nah Thuwaibah nggak salah. Thuwaibah itu artinya jasa. Makanya istilahnya tawab itu pahala. Dia wanita itu ngasuh Rasulullah SAW. Ternyata itu memang Rasulullah itu orang yang sangat berjasa kepada seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Apa jasa yang terbesar? Yaitu agama Islam. Dan Thuwaibah kan namanya Thuwaibah al-Aslami. Islam itu dari asrama yusrimu Islaman. Coba. Emang Allah sudah atur. Rasulullah beranjak lagi, kemudian diasuh oleh wanita lagi namanya Halimah. Halimah itu artinya santun. Budi pekertinya luhur. Jadi orang perempuan kalau namanya Abdul Halim atau perempuan namanya Halimah, cakep itu. Halimah artinya wanita yang santun. Nah Rasulullah itu sosok yang paling santun. Ini orang-orang dekat dengan Rasulullah itu, orang yang dekat dengan Rasulullah Allah takdirkan memang jadi cermin siapa Rasulullah. Rasulullah memang orang yang halim, orang yang begitu luar biasa santun. Nah orang yang sa'diyah itu artinya bahagia. Jadi Halimah itu dari kabilah Bani Sa'ad, nisbatnya dari Sa'diyah. Tapi itu gak sekedar jadi kabilah. Sa'diyah itu artinya bahagia. Orang yang paling bahagia itu adalah orang yang berbudi pekerti luhur, gak ngomongin orang, enak aja artinya, gak berbuat jelek, selalu husnudzon. Itulah hakikat orang yang sa'diyah, orang yang sa'id, orang yang berbahagia. Itu enak, kenapa gak mikirin, gak kepo banget kan sama sekarang. Segala urusan orang lagi pengen tahu, jadinya susah tidur. Itu jadi gak bahagia. Ini salah satu hidup itu bahagia, ya harus punya sifat halim. Rasulullah siapa ibunya? Aminah. Rasulullah ibunya Aminah. Rasulullah itu sosok yang apa? Al-Amin. Ibunya Aminah.
Amin apa artinya? Terpercaya. Rasulullah itu punya gelar dari kecil, Al-Amin. Sosok yang paling terpercaya dari kecil. Jadi ibunya itu punya nama Aminah, emang itu juga jadi cermin sosok Rasulullah SAW. Rasulullah punya ayah namanya Abdullah, artinya hamba Allah. Hamba Allah itu artinya orang yang penghambaannya total kepada Allah. Dan sosok yang penghambaannya total kepada Allah yaitu Abdullah, nama panggilannya. Makanya ketika Isra dan Mi'raj itu ayatnya bukan di Muhammadin, Subhanalladzi asra bi 'abdihi. Biasanya kan kalau nerangin bi 'abdihi, ya yang biasa kita dengar dari para ulama, bi 'abdihi itu apa bi 'abdihi? Oh itu berarti Rasulullah Isra dan Mi'raj ruh dan jasad. Enggak salah, betul. Tapi saya ingin bicara yang enggak dibicarakan orang. Rasulullah itu dalam Quran disebut bi'abdihi, ya, di Isra Mi'raj, karena Rasulullah itu orang yang penghambaan dirinya total kepada Allah, sehingga pantas dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa taala sampai setinggi langit, bahkan sampai Sidratul Muntaha, sampai ke arsy Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan derajat. Jadi orang yang paling mulia di hadapan Allah adalah orang yang penghambaan dirinya paling total kepada Allah. Itulah hamba yang mulia. Dan itu sudah ada dalam diri Rasulullah SAW, cerminan dari nama ayahnya Abdullah. Hashim itu kakeknya Nabi Muhammad, ayahnya Abdul Muttalib. Hashim itu artinya apa kan? Orang yang mengadon roti gandum. Hashim itu orang yang dermawan. Kenapa? Kalau di Mekah ini nggak pakai digaji, nggak ada uang ajen, APBD apalagi APBN. Ya itu kasih roti, maksudnya gandum kepada semua yang ada di kota suci Mekah. Dikasih semuanya oleh Hashim, dan dia mengadon sendiri dengan tangannya. Padahal bantunya banyak, tapi dia ingin berbuat yang luar biasa kepada orang-orang yang ada di kota suci Makkah. Nah inilah Rasulullah SAW. Nah semua sisinya, kalau ada orang yang bicaranya enak, Rasulullah adalah puncak orang yang bicaranya enak santun. Puncak. Kalau ada orang yang dermawan, Rasulullah adalah puncak kedermawanan. Kalau ada orang yang hatinya tulus, Rasulullah adalah puncak ketulusan. Jadi Rasulullah semuanya ada di puncak. Makanya kalau kita baca Quran itu bunyi ayat wa innaka la'ala khuluqin 'azim, bukan wa innaka la'ala khuluqin karim. Kan ada surah apa misalnya? Misal yang awalnya benar Nun wal qalami wa ma yasuru ma'anta bi ni'mati rabbika bimajnun wa inna laka la ajran ghaira mamnun wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Jadi alim artinya kan agung. Maksudnya Rasulullah akhlaknya agung. Semua sifat manusia yang baik Rasulullah ada di puncak. Kalau ada orang dermawan, Rasulullah adalah puncak kedermawanan. Kenapa? Nabi nggak pernah menyisakan apapun kalau mau tidur. Nggak ada. Walau apapun, walau satu korma, nggak ada. Gimana besok? Ya, gimana besok besar? Nah, kalau kita kan punya kulkas. Kalau zaman dulu di Bekasi, zaman gerobok ya. Zaman Bekasi zaman dulu. Ada nyimpen kue apa segala macam ya, kalau sekarang buah. Kalau Rasulullah SAW tidak ada sama sekali. Jadi Nabi itu berada di puncak kedermawanan, di puncak ketulusan. Jadi nggak ada orang yang paling tulus kecuali Rasulullah SAW. Dengan orang punya sisi apa? Nggak ada orang yang meskipun Rasulullah pun, tapi kalau ada ketegasan, Rasulullah adalah orang yang paling tegas. Tentu dalam kebaikan. Jadi semua. Kalau ada orang yang paling baik dengan istri, keluarganya, anak cucunya, Rasulullah adalah orang
orang paling baik dengan keluarganya. Kalau ada orang yang bersahabat luar biasa tengah-tengah masyarakat, Rasulullah adalah orang yang sempurna. Bagaimana caranya bersosial dan juga bermasyarakat, semua ada di puncak. Jadi karena ini semuanya ada di puncak, bisa dilihat oleh kasat mata. Pantas kalau laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Rasulullah betul nih, Rasulullah betul. Allah yang menjadikan Rasulullah mulia. Tapi kemuliaan Nabi itu bisa kita lihat semuanya, bisa kita lihat. Makannya beliau bagaimana? Sampai sehatnya Rasulullah digambarkan dalam hadis oleh Sayyidah Aisyah waktu meninggal 23 tahun, seluruh uban itu maksudnya yang ada di kepala termasuk yang ada di jenggot kurang dari 20. Nah kan nggak kelihatan kalau belum dari mulai rambut sampai jenggot itu kurang dari 20. Bayangin, istilah kurang dari 20, kita ini sekarang punya bini nih. Bini kita pernah nggak hitung uban kita? Nggak pernah. Gitu maksudnya. Kenapa? Emang udah kagak bisa dihitung. Alhamdulillah, uban banyak benar. Uban semua. Tapi itu begitu karena sedikitnya, itu istri luar biasa menghitung jumlah uban suami. Ini hadis. Waktu Rasul meninggal, itu uban Rasulullah, uban itu bukan yang di rambut, termasuk yang ada di jenggot, kurang dari 20. Artinya betapa sedikitnya Rasulullah SAW. Berarti Rasulullah ketika wafat itu kondisinya muda. Kenapa? Tidak ada guratan dalam fisik Rasulullah SAW. Ini salah satu ciri khas Rasulullah. Kalau kita kan ada guratan, di sini ada pipi. Apalagi kalau udah tua, guratan semua. Sampai kaki ribut maksudnya itu. Kalau Rasulullah SAW itu dari ujung rambut sampai ujung kaki nggak ada guratan. Ini ciri khas Rasulullah itu waktu perang terluka, termasuk tanggal giginya, tapi tumbuh lagi. Lukanya kemudian biasa lagi, mulus lagi. Nah itu bedanya Rasulullah sama kita. Nah kalau kita bukan jalan dari motor, ya udah gak hilang. Apalagi kalau udah umur segini giginya udah ada hilang, ya udah ongkong terus, nggak akan tumbuh. Nah itu bedanya Rasulullah SAW. Itu semuanya bersih. Nah kita mungkin begini, kita nanya, kita ngomong Rasulullah kan kekasih Allah. Tampilannya ya muda terus kekasih Allah, tapi ternyata bisa kita ikuti gitu. Nabi itu betul kekasih Allah, tapi kenapa Rasulullah sampai begitu sehat, begitu bugar, begitu fresh? Karena pola makan, pola istirahat, pola hidup, termasuk pola minum Rasulullah SAW itu sehat. Nabi nggak pernah makan, habis itu langsung minum, nggak pernah. Tanya semuanya ahli gizi. Itu ternyata membuat badan kita kacau banget. Makan, apalagi lagi makan minum, nggak cerita, nggak ada dalam hidup Rasulullah SAW. Rasulullah kalau makan dikunyah. Rasulullah betul nggak memilih makanan, tapi apik. Misalnya gini, kita kalau makan daging, ayam atau apa, kambing atau, lah kan orang kita apa semuanya dimakan, ucusnya, jeroan, apalah semuanya. Rasulullah itu makan Rasul sukanya daging kambing. Kok nggak kolesterol? Kok nggak darah tinggi? Karena Rasulullah memilih. Jadi Rasulullah itu makan kambing dan dia sangat suka dengan daging kambing. Yang dipilih adalah kaki bagian depan yang kanan. Kaki bagian depan yang kanan, pangkal paha itu juga. Kalau kita kan sop kaki, kepala kambing. Udah gitu kambingnya udah tua lagi. Ya udah lah besok. Habis semuanya gak ada sisa. Nah, Rasulullah nggak memilih tapi selektif. Ya, yang beliau makan itu nggak dipilih. Saya harus makan ini. Nggak pernah Rasulullah.
kok masak kayak begini? Kenapa kamu gak masak itu? Kamu langsung masuk ke rumah, ada makanan dimakan, nggak ada ya udah kita anak sahih, kalau itu saya puasa, nggak pernah marah kepada bininya, apalagi sampai pukul. Rasulullah itu nggak pernah pukul istri dan nggak pernah pukul pembantu dan nggak pernah membentak. Itu Rasulullah SAW sempurna, di puncak kesempurnaan itu semua kita tahu tentang Rasulullah itu makan. Sudah makan apa sih? Jadi kita tahu dari riwayat-riwayat tadi. Oh, dan ternyata dimakan ini. Kalau buah-buahan apa yang dimakan? Oh, ini. Terus cara makannya gimana? Oh, ini cara makan Rasulullah SAW. Dia semua. Kalau masuk kamar mandi bagaimana? Kalau tidur menghadap bagaimana? Kalau kumpul dengan istri bagaimana? Ada semuanya. Rasulullah tuh kalau memandang itu gimana caranya? Memandang matanya gimana? Terus kalau ngobrol dengan orang, matanya kemana? Terus kalau Rasulullah kemudian assalamualaikum kalau dipanggil sama orang gimana? Ada semua. Dan kalau kita kan ada orang panggil, kita kesini, paling kita lihat apa? Gitu. Kalau Rasulullah nggak pernah kayak begitu. Jadi kalau Nabi ngobrol, sebadan, nah orang itu dihormati. Nggak pernah bilang gimana. Akhlak Nabi itu ada di puncak kebaikan. Nah, maksud kita angkat tema ini bukan cuma sekedar buat ilmu atau konsep. Ini biar kita lebih cinta lagi, dan cinta kita itu mendalam kepada Rasulullah SAW, sehingga kita punya rasa ingin tahu Nabi itu sosok yang gimana atau kayak gimana. Nah, sehingga kita bisa ikuti keseluruhan tentang beliau, semuanya tentang Rasulullah SAW. Jadi mudah-mudahan dengan seperti ini, ya ini tentu sangat rumit dan panjang sekali. Tapi ini sebagai motivasi buat kita semuanya, sehingga kita lebih mendalam lagi kecintaan kepada Rasulullah SAW. Baik, sampai sini mungkin ada pertanyaan-pertanyaan saya silakan. Ya, ayo. Yang tadi kasih bonus bagi atas. Ya silakan. Ya. Sebetulnya kisah Maulid itu bagaimana Pak Kiai? Iya. Apa ada hadis yang sahih sehingga ya alhamdulillah sampai ini kita masih giroh banget Maulid gitu. Iya. Dia tahu persis banget dan sejarahnya. Terima kasih. Seringkali begini, orang-orang yang menggugat Maulid ini alasannya nggak dicontohkan. Seringkali. Kenapa sih Maulid itu? Kenapa harus Maulid? Itu nggak perlu dicontohkan. Berarti nggak sunnah dan nggak sunnah. Nah, kalau kita ingin bicara Maulid, itu nggak bicara hanya sebatas dicontohkan atau tidak dicontohkan sehingga menjadi sunnah atau tidak menjadi sunnah alias bid'ah. Selalu kalau saya lihat itu video-video YouTube itu, di mana orang bicara Maulid artinya menggugat, pasti bicara itu nggak dicontohkan. Kapan Rasulullah Maulid? Kapan para sahabat Maulid? Nah, kalau Maulid diartikan sebatas tadi memperingati seperti orang sekarang, emang Nabi itu tidak pernah memperingati. Tapi kalau bicara Maulid dalam pengertian yang luas, misalnya gini, Rasulullah puasa setiap hari Senin. Imam Muslim meriwayatkan kenapa Rasulullah kok puasa hari Senin? Nabi bilang, "Dzaka yaumun wulidtu fi." Dzaka itu yaumun hari wulidtu aku dilahirkan fi di dalamnya. Hari Senin. Jadi kalau kita bicara Maulid dalam pengertian yang luas, nah Rasulullah itu setiap Senin Maulid. Dengan cara apa? Berpuasa. Nah, jadi momen yang disebut memperingati Maulid ini apa? Kan sebenarnya kalau kita dialog, ternyata nggak sesederhana itu.
tentang maulid, peringatan maulid. Nabi dengan puasa memperingati maulid. Jadi itu intinya Nabi memperingati maulid dengan cara berpuasa. Jadi memperingati dengan cara berpuasa. Kita memperingati maulid, baca Quran, baca sholawat dengan membaca beragam kisah Rasulullah SAW. Kemudian doa, silaturahim, apa salahnya? Baca Quran salahnya di mana? Nah, kalau kita bicara ini dicontohkan atau tidak, yang kayak begini, lah kan Nabi tadi udah berpuasa di hari Senin. Nabi memperingati kelahiran beliau. Karena Nabi bilang zaka yaumun wulidtu fi, itu hari di mana aku wulida. Kan maulid artinya apa sih maulid? Maulid artinya apa sih? Kelahiran. Waktu kelahiran, tempat kelahiran. Itu namanya maulid. Atau dalam bentuk isim maf'ul maulud. Kalau di Jawa kan namanya maulud. Muludan. Nah, makanya kita bicara soal maulid itu yang kata orang gak pernah diperingati dan gak pernah dicontohkan. Nah, jangan bicara sunnah sebatas apa yang dicontohkan. Emang sunnah pengertiannya yang dicontohkan gitu. Di mana belajar ilmu hadis kayak gitu? Cuma yang saya sayangkan ini umat ini dibiaskan atau bahasa kasarnya dibodohi. Semua orang yang belajar, termasuk di kampus-kampus, termasuk di Timur Tengah, nggak ada definisi sunnah itu yang dicontohkan, nggak ada. Sunnah itu ma'usira 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam min qaulin aw fi'lin aw taqdir aw taqririn aw wasfin. Yang namanya sunnah itu apa yang kemudian berasal dari Rasulullah SAW, bentuknya qaul, ucapan, bentuknya fi'il, perbuatan atau contoh, bentuknya takrir, ketetapan, bahkan bentuknya wasaf, kebiasaan. Nah, ini sesuatu yang panjang. Kalau bicara cuma yang dicontohkan, kenapa maulid doang? Makanya ini kita buat 17 Agustus. Tidak ada satupun yang ngomong itu 17 Agustus bid'ah. Kenapa? Takut sama Densus. Apa bedanya? Itu kan buat RI, hari ulang tahun. Maulid ulang tahun juga. Ada ulang tahun Kartini dan segala macam. Besok hari kesaktian Pancasila 5 Oktober dikit lagi. Tidak ada satu yang bilang itu bid'ah. Tapi giliran nabinya yang diperingati, ini semuanya rame bid'ah. Jadi takut sama manusia. Ya, daripada takut sama Allah. Apalagi kalau kita bahas akhlaknya bongkar lagi nih. Ini mesinnya. Ini kan tempat ibadah. Kapan Nabi menyontohkan, sahabat menyontohkan namanya masjid ada ubahnya? Kapan Nabi mencontohkan ini yang namanya mimbar bikin cekungan kayak begitu? Kapan? Ada tuh contohnya? Enggak ada. Kapan itu namanya masjid ada menaranya? Ini kalau kita melacak lagi nih, kalau bicara masalah ini, kenapa sih harus maulid? Doa. Ini warisan Nasrani ini. Bukan bisa. Kubah itu warisan Bizantium Romawi. Ya. Pertama kali ada Kubah, itu kan masjid yang sekarang disebut Masjid Al-Aqsa, Kubatus Sakhra. Kenapa? Itu letaknya di pusat peradaban Romawi. Makanya diadopsi itu bentuk bangunannya, ada Kubah itu. Kemudian ada menara mengadopsi Persia. Apa sih arti menara? Tungku api. Kenapa? Orang-orang Persia agamanya apa? Majusi. Untuk mengadopsi budaya, akhirnya dimasukin ke masjid. Nah, kita sekarang bicara arsitektur masjid itu ciri khasnya adalah ada menaranya, ada kubahnya. Islami gitu. Dari mana Islaminya? Dari mana?
nih nggak punya wawasan kayak begitu. Itu kenapa kita nggak bilang bidah? Itu kan bidah dolar itu nggak Nasrani. Yang saya lihat ini di YouTube, Maulid itu berasal dari orang Syiah. Tuh, nah, jangan Maulid, nah ini dari orang Nasrani, agamanya lain nih. Menara dari orang Majusi, dibagi. Kalau kita mau panjangin lagi nih di Quran, Mushaf itu Mushaf. Pertama, Nabi nggak pernah mencontohkan, nggak pernah nyuruh. Jadi kauliyahnya nggak ada, fi'liyahnya nggak ada, takliliyahnya nggak ada, nggak ada semua. Mushaf kan, Quran itu dari bentuk ini namanya Mushaf ini. Itu sempat ada perdebatan antara Abu Bakar dengan Umar soal usulan Umar setelah wafat Rasulullah, bagaimana lembaran Quran ini yang dipelepah kurma, yang diapal, kau bukan dalam satu buku, nggak ada gitu. Ditentang oleh Abu Bakar. Itu riwayatnya Sahih Bukhari. La af'aluhu ma lam yaf'alhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Umar bilang bahwa jama'at al-Quran fi mushaf ini Abu Bakar, coba kumpulin itu yang namanya Quran dalam satu mushaf. Ditentang oleh Abu Bakar, kenapa? Gak disatukan oleh Rasulullah, gak diwasiatkan, gak disuruh. Jawaban Umar apa? Wallahi Abu Bakar inna hadza khair. Demi Allah Bakar, demi Allah wahai Abu Bakar, ini baik. Artinya apa? Ngototnya Umar itu karena maslahat. Dalilnya kagak ada. Itu baru satu. Kita lihat sejarah Quran, sejarah penulisan Quran. Quran itu di zaman Rasulullah, di zaman sahabat, itu nggak ada titiknya, nggak ada barisnya, nggak ada titiknya, nggak ada barisnya. Siapa itu? Yang mencontohkan Rasulullah? Nggak ada, sahabat nggak ada. Itu bicara maslahat. Kenapa Islam sudah dianut oleh orang-orang Arab banyak dari ujung ke ujung, sampai orang Cina udah masuk, orang India udah masuk. Ditulislah, diinisiatiflah oleh tabi'in namanya Abu Aswad Ad-Du'ali, kemudian oleh tabi'in yang meriwayatkan hadis Nabi Yahya bin Ya'mur dan beberapa orang tabi'in lagi. Yang mencetuskan ide penambahan titik dan kemudian baris. Itu kalau kita bicara nggak dicontohkan, lah itu bid'ah semua. Jangan mau Quran. Baca sejarahnya Quran. Ini bukan khilafiyah. Ini sejarah beneran. Bahwa di zaman Nabi, di masa sahabat itu nggak ada Quran bertitik, nggak ada Quran berbaris. Itu ditambahkan dengan inisiatif, dengan ide. Kenapa orang Arab yang menganut Islam juga udah banyak dan kemudian menyebarkannya kepada orang-orang Arab. Tapi orang-orang Arab bingung bacanya, gimana bacanya? Oh kita aja kalau baca kitab gundul nggak bisa. Padahal udah ada titiknya. Kita ini kalau gak baca Nahwu Sorok, baca kitab Syarah Fathul Mu'in yang gak ada titiknya, yang gak ada barisnya, kita kebingungan. Ini bacanya hayu apa gimana ya? Padahal udah ada titiknya, gimana kalau gak ada titiknya, gak ada barisnya? Ada titiknya, itu kan sekarang Pak ada titiknya. Setelah dikasih titik, itu yang memberi titik bukan Rasulullah, bukan sahabat Rasulullah, itu yang memberi titik. Kenapa sih nggak dibilang bid'ah? Kenapa kita kalau mau baca Quran nggak yang kayak gini? Sama tukang toko, saya baca Quran, oh ada Pak silakan. Enggak, bukan gini. Saya baca Quran yang nggak ada titiknya, yang nggak ada baris apa ini, Bapak gila. Kenapa cuma dan banyak yang lain? Emang Rasulullah itu kalau zakat fitrah itu pakai beras atau pakai uang? Yang pakai beras nggak ada hadisnya, nggak ada dalilnya, nggak ada contohnya lagi. Yang pakai fitur kagak, dua-duanya kagak. Sunnah dari mana itu? Bid'ah semua tuh. Nah, kok bisa begitu? Nah, kalau bicara itu kan makanan pokok mana? Saya mau tahu tuh hadis ini.
Hadisnya mana? Utul balat, hadisnya mana? Saya udah pede banget, dengan bidat saya itu hadis. Mana tuh mana hadis? Ada tulisan utul balat dalam hadis? Enggak ada. Nah kalau kita bicara kias, baru ada. Kalau kias baru ada. Tapi kalau bicara bunyi hadis, teks hadis, dalil dalam pengertian hadis, enggak ada. Kenapa itu yang pakai beras gak bid'ah, yang pakai gak bid'ah? Bahkan pakai itu aja bid'ah. Kenapa? Udah gak masuk utul balat, udah gak masuk makanan pokok, maksudnya maslahat. Al-maksud dengan berusaha dalam usul fikih itu udah di luar 4 hal yang disepakati. Quran, hadis, dan qiyas, di luar itu al-masalih. Dan banyak yang lain. Orang ini sekarang cetek banget. Dan kalau mungkin bid'ah, apa bid'ah? Enggak dicontohin. Nah, jadi saya putar ngomong begini biar kita punya wawasan. Bukan buat guru-guru. Guru-guru kan udah pasti banyak yang tahu. Maksudnya nanti disampaikan lagi ke murid-murid. Misalnya guru di sini ada punya jamaah, disampaikan lagi wawasan ke jamaah. Mau bicara sunnah itu nggak sedangkal itu, kemudian jadi jatuhnya bid'ah. Termasuk berkaitan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Kita bicara kemaslahatan, manfaat. Bukan kemudian ini nggak ada dalilnya. Itu juga tadi udah saya sampaikan. Apa itu dalilnya? Nggak dicontohkan. Kan udah saya bilang tadi. Nabi setiap hari Senin puasa. Ketika ditanya kenapa kamu puasa Rasulullah, "Dzaka yaumul wulidtu fihi." Itu hari di mana aku dilahirkan. Itu kan dalil. Apalagi sih ada dalilnya. Jika saja nggak ada hadisnya, bicara manfaat ada cukup. Kenapa? Kita ingin mencintai Rasulullah SAW. Ini orang sekarang ini latah banget. Bicara kayak gitu, bicara soal gampang banget. Itu tahlilan, bid'ah itu lah. Kapan sih Nabi tahlilan? Loh begitu biasanya. Kapan? Rasulullah ketika anaknya wafat, Ibrahim, Abdullah dan Abdul Qasim, Nabi memang tahlilan. Memang sahabat tahlilan. Itu bahasa, jadi bahasanya tidak dicontohkan. Nah, ini kesesatan bicara sini. Bicara sunnah bukan sebatas tidak dicontohkan, bukan sebatas tidak dicontohkan, tapi ada qauliyah ucapan, ada takliriyah ketetapan, ada wasniyah kebiasaan. Misalnya, ya, Nabi pakai gamis. Kan dulu pernah ada orang ramai, kenapa sunnah itu gamis? Wah, itu gamis itu ikutin Abu Lahab, Abu Jahal. Benar nggak ya? Hah? Ada kagak benernya, tapi ada sisi benernya. Sisi bener gitu. Pakaian orang Arab memang gamis. Jadi bukan pakaian orang Islam, pakaian orang Arab memang gamis. Gamis itu budaya. Abu Lahab kan pakai gamis, Abu Jahal pakai gamis. Tapi kita itu melihat orang pakai gamis bukan Abu Jahal. Kita ngikut Rasulullah. Kenapa gamis Rasulullah pakai gamis? Bahkan pakaian yang paling dicintai oleh Rasulullah adalah gamis. Jadi kalau kaitan dengan Abu Jahal, saya pakai gamis karena Nabi saya senang pakai gamis. Itu yang saya sebut kebiasaan. Nah, karena kita senang dengan yang disenangi oleh Rasulullah, mudah-mudahan kita bersama Rasulullah. Itu cara pandangnya. Baju koko, baju tampan, itu bajunya Shaolin, Jet Li. Kapan baju koko jadi baju tampan? Ini adaptasi budaya namanya, ya. Adaptasi budaya ini baju koko yang kita pakai kebanyakan sebenarnya termasuk saya. Kok boleh nggak bid'ah ya? Kan ini bukan, kita kan nggak masuk lenteng. Dulu mereka pakai koko mungkin karena agamanya kaum lucu dan segala macam, masuknya lenteng. Nah, kalau kita bicara tadi ini dikaitkan dengan baju Shaolin atau lenteng, ini udah nggak boleh lagi. Tapi bicaranya kan nggak begitu. Kita pakai ini kan bahan baju. Apa sih artinya pakai? Kemudian bersih, yang penting kita tohar untuk suci. Kemudian kita masuknya ke musola, ke masjid, kita pakai buat baca Quran, zikir dan lain sebagainya. Nah, jadi Islam itu jangan selalu dilihat yang sifatnya kulit. Nah, kalau lihat kulit, ya Allah,
disebut Yunani apa? Jenggotan. Pokoknya nggak boleh jadi imam kalau nggak jenggotan. Kenapa ini orang nggak nyurna, nggak sempurna sunnah, pengamalan sunnah? Itu maksudnya. Pak Jarus zaman sekarang termasuk di Bekasi itu. Ya kalau kita jadi bikin adik kita mangkal, kita jatuh kan boleh. Kita sering kesal. Ya Allah, kenapa ini kok? Ya ini salah satu PR kita di internal umat Islam. Gitu. Walaupun tadi pertanyaannya bicara soal maulid, ya maulid tadi, tapi kita ingin bicara memutar tadi kaitannya tentang maulid dengan hal-hal yang lain. Karena bicara tadi dicontohkan. Demikian. Ya. Yang lain. Ya. Waalaikumsalam. Kali saya karena kita bicara mengenai musik ya di Rasulullah Ya. ini yang katanya semuanya sempat keren lah gitu ya. Iya. Seperti kita ketahui kita juga kan sering dengar informasi tentang ada nabi namanya Nabi Yusuf juga ganteng gitu mas saya. Kalau dikomparasikan misalnya Pak Kiai itu konteksnya seperti apa? Iya, betul. Itu aja. Gambarnya begini, kalau Nabi Yusuf itu setengahnya rembulan, kalau Rasulullah itu antabadin, bulan purnama, gitu. Dan itu ada di Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 46. Amsal ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi idnihi wa sirajan munira. Ini sedikit kajian ilmu tafsir karena kayak dengan ada kaitan dengan yang ditanya. Ya. Jadi kalau kita baca ini kan ada spesial yang Al-Qur'an. Mungkin ada yang hafal Quran. Ya, selain spesial. Jadi kalau kita melihat kata siraj dalam Quran itu yang 30 juz, itu seringkali punya konotasi mentari. Wa ja'alna sirajan wa hajan. Jadi sirajan wa hajan yang kita baca dalam surah An-Naba itu adalah sinar matahari. Siraj. Kalau bicara sekedar arti letterlet dalam kamus, siraj itu artinya apa? Ya, pelita, lampu, penerang. Rasulullah disebut dalam Quran dan sirajan munira dalam surah Al-Ahzab ayat 46. Ternyata kita baca Quran yang 30 juz, kata siraj itu banyak konotasinya dengan matahari. Kemudian munira artinya terang. Tapi kalau kita baca Quran, ini terang sinar apa? Di Quran ada ayat itu wa qamara munira. Qamar ada rembulan. Jadi munira itu terang. Itu di Quran adalah cahaya rembulan. Jadi gambarnya begitu. Nah, bicara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad, tentu Rasulullah SAW itu jauh-jauh lebih menarik dibandingkan Nabi Allah Yusuf. Gini nih gambarnya nih, gambar diri kita nih, biar kita bisa masuk logika. Ada orang ganteng tapi biasa-biasa aja. Ada orang cantik biasa-biasa aja. Bosenin. Cantik bosenin. Tapi ada orang kelihatannya biasa, gampang manis lah. Dia lah itu agak bosenin. Ini orang-orang di kalau bisa tenang madu apa gitu. Ngangenin lagi. Gampang. Jadi ini yang katanya cantik kalah dengan yang tadi yang dia manis, pokoknya nyenengin, bosenin, nggak bosenin, enak aja. Yang katanya cantik itu biasa aja. Apalagi yang cantik cuma cantik doang, jutek lagi. Ini yang manis, semuanya disentil orang. Laki-laki juga seperti itu sama. Ganteng itu mudah. Ganteng itu bisa mudah. Bukan berarti kegantengan Nabi Yusuf mudah. Saya ingin memberikan satu ilustrasi agar kita bisa memahami gambaran tentang Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam.
Kalau Rasulullah bicara fisik bukan di atas Nabi Yusuf jauh kesempurnaan cara fisik. Makanya Rasulullah itu digambarkan oleh para sahabat. Rasulullah itu ya kalau orang lihat ya wa man ra'ahu badi'atan habahu wa man khalaqahu ahabbahu. Orang yang pertama kali lihat ketemu Rasulullah SAW, wa man ra'ahu badi'atan, di awal ketemunya lihat habahu, sungkan dengan Rasulullah SAW, wibawa. Tapi wa man khalaqahu, kalau orang yang bergaul dengan Rasulullah ahabbahu, cinta kepada Rasulullah. Itu gambaran para sahabat tentang melihat sosok Rasulullah SAW. Semua orang yang membenci Rasulullah di zaman Rasulullah ya, apakah orang Yahudi, orang Nasrani, termasuk orang-orang jahiliyah, itu sebenarnya kalau lihat Rasulullah senang. Cuma bicara soal hati itu nanti. Semua orang yang membenci Rasulullah, siapapun dia, dari latar belakang apa, senang dengan Rasulullah. Senang. Karena Rasulullah itu nyenangin dilihat orang. Cuma ketika bicara ajaran, nah itu Rasulullah itu dari mulai kecil sampai usia sebelum diangkat jadi Rasul itu menjadi panutan orang Makkah. Makanya juga dibaca aja. Ini buat kita semuanya. Rasulullah itu ketika usia 35 tahun, beliau ini yang menjadi penengah dari seluruh kabilah Arab ketika Ka'bah itu direnovasi dan kemudian Hajar Aswad dipindahkan. Itu yang menjadi penengah siapa? Rasulullah. Belum jadi Rasul, sudah menjadi panutan disukai oleh semua orang. Rasulullah SAW. Bicara fisik itu ada di puncak kesempurnaan fisiknya Rasulullah SAW. Tadi sudah digambarkan alisnya semuanya. Jadi nggak ada orang sesempurna Rasulullah SAW. Kan orang kita dia ganteng banget, cuman kupingnya kecil, gak banyak begitu dah. Itu dia cantik banget ya, cuman pada pesek ya. Pasti ada sisi di mana kurang itu pasti ada. Itu dia cantik banget ya, kurang tinggi dikit aja kita, kurang tinggi dikit. Itu cantik banget, ada gemuk ya, ada aja manusia. Makanya kita ngomong ilmiah. Orang yang membenci Rasulullah SAW, Rasulullah, apakah orang kafir Quraisy atau orang ahli kitab atau orang munafik, nggak pernah ada yang membabat atau menghujat Rasulullah dari fisik, nggak ada. Mereka takut dibilang gila sama orang kampungnya. Masa lo menghujat Muhammad dari fisiknya mantul kayak, lo nggak tahu apa yang melihat. Tidak pernah ada satupun orang-orang yang menghujat Rasulullah di zaman Rasulullah SAW kemudian menghujat beliau dari sisi fisik. Tidak pernah. Kenapa? Rasulullah fisiknya sempurna dan paling sempurna dari seluruh manusia yang ada. Itu diakui oleh kawan termasuk lawan. Nah, tadi gambaran untuk memudahkan tadi itu. Ya, orang biar gimana disenangi atau dari senangi, kayak gitu digambarkan. Antara Nabi Yusuf dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Demikian. Ada lagi satu lagi. Jadi 11 lewat. Ya. Nah. Ya satu lagi.